Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ferdi Juniko Asdianto dengan NIM 322423005, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin di Universitas IPN Semarang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai salah satu alat ukur presisi yang fundamental dalam bidang teknik dan pengukuran, yaitu jangka sorong atau yang dikenal juga dengan vernier caliper. Baik, video ini dibuat sebagai dari tugas mata perkuliahan pembongkaran dan perbaikan motor yang diampu oleh Bapak Fahmi Zudah Bahtiar MPD. Bagi dalam presentasi singkat saya ini, saya akan membahas secara sistematik mengenai fungsi utama dari jangka sorong, identifikasi bagian-bagian penting dan menyusun serta metode pembacaan skala utama dan skala non-linear untuk mendapatkan hasil pengukuran yang akurat dan terpercaya. Mungkin pertama-tama kita memahami fungsi utama dari jangka sorong. Baik, alat ini dirancang untuk mengukur dimensi linear suatu objek dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Secara spesifikasi, jangka sorong memiliki kemampuan untuk mengukur. Baik, untuk dimensi luar, pengukuran diameter atau lebar dari suatu benda, diameter sebuah silinder atau ketebalan suatu plat. Kemudian dimensi dalam, yaitu pengukuran diameter atau lebar dari dalam suatu lubang atau rongga, misalnya diameter dalam sebuah pipa. Kemudian kedalaman, mengukur kedalaman suatu lubang atau celah pada suatu objek. Kemudian beberapa jenis jangka sorong juga dilengkapi dengan kemampuan untuk mengukur langkah atau step dimensi. Baik, selanjutnya kita akan mengidentifikasi bagian-bagian utama dari jangka sorong. Pertama itu rahang katak atau fixed jaw, merupakan bagian statistik yang berfungsi sebagai titik referensi awal pengukuran. Terdapat rahang luar untuk mengukur dimensi luar dan rahang dalam untuk mengukur dimensi dalam. Kemudian rahang geser, sliding jaw, sebagai bagian yang bergerak di bidang skala utama, juga dilengkapi dengan rahang luar dan dalam yang berpasangan dengan rahang tetap. Baik, skala utama, skala tertara pada bagian batang jangka sorong dalam 1 cm dan milimeter. Skala nunius, skala tambahan yang lebih kecil dan presisi terletak pada rahang besar atau rahang geser. Skala ini memungkinkan pembacaan ketelitian yang lebih tinggi pada skala utama. Kemudian biasanya di sini ada pengunci, lock screw, mekanisme untuk mengunci posisi rahang geser setelah pengukuran dilakukan sehingga hasil tidak dapat berubah saat dibaca. Kemudian batang pengukur kedalaman, batang tipis ini terhubung dengan rahang geser digunakan untuk mengukur kedalaman suatu objek. Baik, bagian yang krusial dalam penggunaan jangka sorong adalah cara membaca hasil pengukuran pada skala utama dan skala nunius. Berikut angka-angkanya. Pembacaan skala utama dari garis 0 dan skala nunius, lihat angka pada skala utama tepat sebelum dan terhimpitan dengan skala 0 skala nunius. Angka ini menunjukkan nilai pengukuran dalam mm atau cm dan mm. Pembacaan skala nunius, perhatikan garis pada skala nunius yang terdapat lurus atau sejajar dengan skala garis pada skala utama. Kemudian penentuan nilai skala nunius, hitung garis beberapa pada skala nunius yang sejajar dengan skala utama. Kemudian balikkan jumlah garis dengan nilai ketelitian jangka sorong, biasanya 0,02 mm atau 0,05 mm tergantung jenis jangka sorong. Yang saat ini 0,05. Baik, untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam, mari kita perhatikan beberapa pembacaan skala pada layar berikut. Saya ukur sebuah pulpen. Saya biasanya ukur di blok seperti ini. Baik, kita perhatikan.
Untuk pembacaan alat jangka sorong, di sini skala utama terletak pada bagian angka 1, yaitu skala utama di 10, dan titik skala Nuniusnya, titik skala Nunius pada angka 5 yang sejajar dengan angka 3. Berarti disebut dengan sub 10 mm 10 per 50 mm untuk pengukuran pulpen tersebut, karena sejajar dengan skala utama dan skala Nuniusnya. Seperti itu. Kemudian untuk pengukuran kedalaman juga bisa. Kita anggap ini pengukuran suatu silinder. Dalamnya kita tahap, dan pengukuran yang didapat adalah kita baca dari skala utamanya 34 yang sejajar dengan angka 8, baik 34,80 mm. Baik, seperti itu pembacaan dari menggunakan jangka sorong. Baik, demikianlah penjelasan singkat mengenai fungsi, bagian-bagian, dan cara membaca skala utama serta Nunius pada jangka sorong. Semoga materi ini dapat memberi pemahaman yang jelas dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian, terutama dalam bidang menunjang kegiatan perkuliahan di bidang teknik dan secara membaca skala utama serta Nunius pada jangka sorong. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas bermanfaat bagi teman-teman sekalian, terutama dalam menunjang kegiatan perkuliahan di bidang teknik dan pengukuran kuliah. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian ini mungkin terdapat kekurangan, oleh karena itu saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk mendiskusikannya di kolom komentar. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.